Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, berkalkulasi dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara. Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20% untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN, dan 80% lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti 13-10 total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di ibu kota Nusantara. Ada 5 hotel yang akan segera dibangun, 4 bintang 5, 1 bintang 4. Ada 4 rumah sakit yang juga sudah segera dimulai, dan juga sekolah, karena selalu ASN yang ingin kita pindahkan selalu yang ditanyakan, Pak, kalau anak kita nanti sakit, ada rumah sakitnya enggak? Saya sekarang bisa jawab, ada 4 dalam proses pembangunan, terjawab. Kemudian tanya lagi, Pak, anak kita kan butuh sekolah, ada enggak sekolah yang berkualitas di sini? Ada. Kemarin juga sudah melakukan peletakan batu pertama, yaitu JIS. Tapi di sini ganti namanya NIS. Dari Jakarta Intercultural School, di sini menjadi Nusantara Intercultural School. Jadi kalau Bapak Ibu mau pindah, sudah ada sekolahnya. Bentar lagi akan dibangun yang dari pemerintah, TK, SD, sampai SMA akan kita bangun. Jawabannya sudah ada. Terus Pak, ini kalau belanja-belanja di mana Pak? Nggak ada mallnya, adanya hanya pohon-pohon. Mallnya juga sudah ada groundbreaking, dua mall besar yang segera juga akan dibangun. Terus kalau anak saya pengen sepak bola, ada juga training centernya PSSI yang sudah mulai bulan yang lalu. Pak Erik sudah dapat
transfer dari FIFA. Dan kita harapkan nanti bulan April atau maksimal Mei, 8 lapangan bola untuk training center PSSI juga sudah akan selesai. Dan hari ini kita kembali melakukan groundbreaking untuk pembangunan kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kalau Bank Indonesia sudah mulai membangun, mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di Bank Sentral kita. Sekali lagi, keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia ini di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor. Karena otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN. Siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Dan groundbreaking ini membuktikan kesungguhan, komitmen kita, kesiapan kita untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota yang berkelas dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking kompleks perkantoran Bank Indonesia secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat berkenan Bapak Presiden untuk tetap berada di atas panggung untuk selanjutnya melakukan prosesi groundbreaking. Dimohon mendampingi Bapak Presiden untuk prosesi groundbreaking Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Otorita IKN, dan para Deputi Gubernur Bank Indonesia, PJ Bupati Penajam Pasar Utara, dan Dirut PTPP. Tiga, dua, satu. Pembangunan komplek perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara tahap 1 resmi dimulai. Dengan semangat Harmony in Unity, Sang Garuda Wirata Raksa Rupa siap mengawal perekonomian nasional dari jantung Ibu Kota Nusantara.